Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita absen terlebih dahulu. Pertama, Ani hadir, Anton hadir, Beni hadir, Cica hadir, Cantika hadir, Dinda hadir, Ella hadir, Gilang hadir, Hasbi hadir, JJ hadir, Kayla hadir, Indah hadir, Intan hadir, Zelika hadir. Baiklah anak-anak, kita langsung memasuki pelajaran di kelas 5, yaitu materinya tentang mengenal nama Allah dan kitab Allah. Kitab Allah. Nama Allah bisa disebut dengan Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik. Asmaul Husna memiliki 99 nama, tetapi di kelas 5 ini kita mempelajari 4 Asmaul Husna saja. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Qayyum. keempat Al-Ahad. Al-Mumit artinya yaitu yang mematikan. Maksudnya yaitu sesuai firman Allah, setiap yang bernyawa akan mati. Kematian tidak bisa kita hindari karena setiap orang yang hidup bakal meninggal. Oleh karena itu, kematian tidak harus kita takuti, namun kematian membuat kita semangat karena kematian itu menuju kebahagiaan yang abadi. Semangat seperti apa? Semangat beramal soleh, semangat berbuat baik, semangat untuk berperilaku jujur, sabar, menolong, dan lain-lain. Dan kita harus menghindari sifat kecewa. Yang kedua yaitu Al-Hayyum. Al-Hayyum artinya yang maha hidup. Artinya Allah itu maha hidup selamanya dan yang maha memberi kehidupan. Setiap hidup dan mati manusia itu diatur oleh Allah. Tidak ada manusia yang tahu kapan ia akan meninggal. Contohnya, orang yang sakit bisa saja ia sembuh dan masih hidup jika ia berusaha dan berdoa agar ia diberi umur panjang oleh Allah. Namun juga ada orang yang sehat-sehat saja bisa meninggal. Contohnya orang yang kebakaran, tenggelam, jatuh dari pesawat, jatuh dari mobil, kecelakaan, dan lain-lain. tidak bergantung kepada orang lain atau mandiri. Misalnya kita membereskan kamar sendiri, tidak perlu dibantu orang tua. Yang kedua, membereskan buku, mengerjakan PR sendiri, menyapu, membantu ibu mencuci piring, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang maha satu. Seperti di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa atau satu. Al-Ahad bisa juga disebut dengan Al-Wahid, yang artinya juga sama, yang Maha Satu.
Baiklah, itulah keempat Asmaul Husna. Apakah ada pertanyaan? Oke, Andi bertanya, kenapa Allah mematikan makhluknya? Kan sudah dijelaskan tadi, Allah mematikan makhluknya karena kehidupan di bumi ini kan sementara. Tetapi kehidupan di dunia kan kehidupan di akhirat kan kebahagiaan abadi. Surganya Allah lebih indah dari dunia. Oleh karena itu Allah mematikan setiap hewan, tumbuhan, dan manusia karena kita akan menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu surga. Tidak bergantung kepada orang lain atau mandiri. Misalnya kita membereskan kamar sendiri, tidak perlu dibantu orang tua. Yang kedua, membereskan buku, mengerjakan PR sendiri, menyapu, membantu ibu mencuci piring, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang maha satu. Seperti di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa atau satu. Al-Ahad bisa juga disebut dengan Al-Wahid, yang artinya juga sama, yang Maha Satu. Baiklah, itulah keempat Asmaul Husna. Apakah ada pertanyaan? Oke, Andi bertanya, kenapa Allah mematikan makhluknya? Kan sudah dijelaskan tadi, Allah mematikan makhluknya karena kehidupan di bumi ini kan sementara. Tetapi kehidupan di dunia kan kehidupan di akhirat kan kebahagiaan abadi. Surganya Allah lebih indah dari dunia. Oleh karena itu Allah mematikan setiap hewan, tumbuhan, dan manusia karena kita akan menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu surga dengan berperilaku soleh. Baiklah, Andi, sudah jelas? Oke, jika sudah jelas, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kita akan memasuki kitab-kitab Allah. Kitab Allah terdiri dari 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi di Israel dan Mesir. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi, pada saat ia menduduki Raja Bani Israel di Kanaan. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad 1 Masehi di Yerusalem. Injil diartikan dari bahasa Yunani yang berarti kabar gembira. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran, kitab Muslim. Kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi, pada saat ia menyendiri di Gua Hira, dan pada saat itu juga dia diutus sebagai Rasulullah. Al-Quran merupakan pedoman bagi kita untuk berperilaku terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan, untuk berperilaku baik, saling menghargai, dan perilaku terpuji lain-lainnya. Baiklah, dari keempat kitab itu apakah ada yang ingin bertanya?
kitab Allah. Kenapa Allah menurunkan kitab Allah? Joko bertanya, kenapa Allah menurunkan kitab Allah? Karena untuk petunjuk manusia dalam berkehidupan, untuk berkehidupan seperti saling menghargai sesama manusia, berbuat baik terhadap hewan, berbuat baik terhadap orang tua, terhadap guru, berperilaku sabar, tidak berperilaku tercela seperti mencuri, memaki, dan lain-lain. Baiklah, sesudah Joko, apakah ada yang bertanya lagi? Baiklah, jika tidak, Ibu tutup pelajaran hari ini. Untuk minggu depan silahkan diresum peta konsep ini, lalu dijelaskan seperti yang Ibu jelaskan, kalau bisa lebih dari yang Ibu jelaskan. Baiklah, Ibu tutup pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Ibu terdapat kesalahan,